Perkenalkan, saya Ilham Primda Kaja dengan NIM 22011140157. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode, model media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS kelas 3 sampai 6. Pada pembahasan metode, model media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS kelas 3 sampai kelas 6, itu memaparkan mengenai pemahaman menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPS SD yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang berkaitan dengan ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Dengan menyusun perencanaan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan kegiatan akhir yang dapat memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sedangkan pembelajaran tematik itu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran yang bertujuan agar peserta didik itu dapat memperoleh pengalaman bermakna pada saat proses pembelajaran. Namun seringkali terdapat tantangan yang dihadapi oleh seorang guru, yaitu bagaimana cara mengajarkan IPS yang dianggap sebagai materi yang sulit dan membosankan oleh siswa. Oleh karena itu diperlukan metode, model, dan media pemanfaatan yang tepat untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Sehingga dalam hal ini, metode, model, dan media itu memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. Metode yang tepat itu dapat membantu siswa untuk memahami konsep dengan lebih baik, sehingga dalam memilih metode itu perlu memperhatikan hal-hal diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, kemampuan guru terhadap materi dan metode yang akan dipilih, kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran, situasi atau kondisi saat belajar, kemudian ada juga fasilitas yang dimiliki itu berupa media dan sumber belajar, dan yang terakhir adalah evaluasi yang dimiliki. Kemudian ada beberapa metode yang dapat digunakan diantaranya adalah metode ceramah, diskusi kelompok, panel, studi kasus, brainstorming, diskusi formal, tanya jawab, dan kerja kelompok. Kemudian pada model pembelajaran ini model pembelajaran yang baik dapat meningkatkan partisipasi siswa. Artinya seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek baik itu dari sebelum, sedang maupun yang sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru sebagai seorang fasilitator yang berkaitan langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada media pembelajaran. Jadi pada media pembelajaran itu media pembelajaran yang menarik dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Sehingga dalam hal ini media yang digunakan itu harus menarik minat saat belajar dan perlu divariasikan sehingga dapat menggunakan media visual. Jadi media visual antara lain itu seperti gambar, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta, ataupun globe. Yang kedua ada media audio. Pada media audio itu antara lain radio, alat rekam, ataupun tape recorder. Yang ketiga ada media proyeksi diam, di mana diantaranya itu ada film bingkai, film rangkai, dan ada proyektor. Yang keempat ada media proyeksi gerak dan audiovisual. Jadi pada ini itu menggunakan film gerak, film gelang, ada program TV maupun video. Yang kelima ada multimedia. Jadi pada multimedia ini berarti penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang terpadu seperti teks grafik, animasi, dan video untuk membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer. Dan yang keenam ada benda. Jadi pada benda ini kita dapat menggabungkan benda di alam sekitar maupun benda-benda tiruan. Sehingga pemanfaatan sumber belajar yang tepat juga sangat penting dalam proses pembelajaran IPS. Sumber belajar yang beragam dapat membantu siswa untuk memahami konsep IPS dari berbagai perspektif. Sehingga dalam hal ini guru memegang peran penting dalam menggunakan berbagai sumber belajar guna memantau siswa dalam memahami konsep belajar yang baik. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber belajar untuk mata pelajaran IPS kelas 3 sampai kelas 6 itu melibatkan buku teks, sumber online, media audiovisual, kunjungan lapangan, proyek kelompok, literatur, anak-anak, dan permainan pendidikan. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat.